Berita terkini terkait tragedi Kanjuruhan baru-baru ini. Pertanyaannya, apakah bisa pemerintah turun tangan tanpa langgar aturan FIFA? Berikut penjelasan lebih lengkapnya, dan jangan di-skip agar Anda lebih memahaminya. Tragedi di Kanjuruhan pasca laga Arema versus Persebaya pada Sabtu, tanggal 1 bulan 10 2022 telah memakan ratusan korban jiwa. Direktur Ganesport Institute Sport Police and Management Think Tank, yaitu Amal Ganesha, juga memberikan beberapa komentarnya terkait tragedi Kanjuruhan. Amal Ganesha juga berpendapat bahwa negara harus segera mengambil langkah-langkah cepat untuk mengatasi kejadian tersebut. Salah satunya adalah negara harus bisa menginvestigasi kejadian tersebut tanpa ragu-ragu. Yang jelas, Kanjuruhan ini, disaster ini, kan sudah banyak yang mulai tahu bahwa ini kesamaan karakter dengan Heysel atau Hillbrook disaster dalam hal lemahnya crowd and staff management, kata Amal Ganesha Senin tanggal 3 bulan 10 2022. Kalau kita mengacu pada penanganan pasca kejadian Hillbrook dan Heysel, yang boleh dan harus dilakukan negara pertama adalah menginvestigasi kejadian tersebut tanpa ragu-ragu secara komprehensif. Turunkan semua perangkat yudisial yang ada, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan polisi. Kalau perlu, libatkan ahli hukum olahraga setelah tragedi Hillsborough terjadi. Parlemen dan Hakim Agung Inggris ikut turun tangan. Kedua, setelah dilakukan investigasi, harus ada konsekuensi secara hukum dan kebijakan. Karena Kanjuruhan disaster termasuk kejahatan kemanusiaan yang luar biasa dengan 130 kematian, ada yang bilang 180, maka harus ada penggunaan instrumen hukum pidana, ujar Amal Ganesha. Amal Ganesha juga sudah mengatakan bahwa insiden kerusuhan Kanjuruhan yang telah menyebabkan banyaknya korban jiwa itu merupakan tanggung jawab XO PSSI dan direksi serta komisaris LIB. Yang artinya, pemimpin-pemimpin di sepak bola tanah air seperti XO PSSI dan sebagainya itu harus segera mundur. Karena angka kematian yang mencapai 130 tersebut, sudah pasti itu termasuk dalam kegagalan kepemimpinan. Kejadian fatal di sepak bola terjadi sudah berulang dan tidak pernah ada penahanan yang berarti. Pembiaran terhadap kejadian fatal yang berulang termasuk kesalahan dalam kerangka police development. Artinya, pemimpin-pemimpin di sepak bola kita seperti XO PSSI dan direksi dan komisaris LIB harus segera mundur dari jabatannya karena sebagai pemimpin mereka gagal dalam membangun kebijakan sepak bola kita, ucap Amal Ganesha. Tak sampai di situ saja, kegagalan ini juga merupakan tanggung jawab Komisi X DPR RI yang juga menaungi olahraga. Kegagalan tersebut juga termasuk tanggung jawab Komisi X DPR RI yang menaungi olahraga, karena saya tidak lihat mereka proaktif terhadap isu-isu fatal di sepak bola, padahal sudah sering masuk publik domain. Sebagai contoh, Parlemen Inggris lebih proaktif pasca tragedi Hillsborough dengan menerbitkan UU penonton sepak bola yang merupakan hasil pembangunan kebijakan dari kejadian-kejadian fatal di sepak bola Inggris. Perlu kita ketahui, tidak adanya pagar pembatas perimeter lapangan sepak bola Inggris sampai saat ini adalah satu produk kebijakan Inggris setelah kejadian Bradford City Fire dan Hillsborough, ujarnya menambahkan. Lalu, bagaimana kasus terkait tragedi Kanjuruhan? Bisakah pemerintah turun tangan tanpa melanggar aturan FIFA? Nah, dalam statut FIFA, pemerintah harusnya tidak bisa ikut campur terkait urusan rumah tangga Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI. Pasal 13 ayat 1 dan pasal 17 ayat 1 dari Statuta FIFA mewajibkan asosiasi anggota untuk mengelola urusan mereka secara independen tanpa pengaruh dari pihak ketiga, kata sebuah pernyataan FIFA. Namun,
Menurut Amal Ganesa, ia menyebutkan bahwa pemerintah bisa turun tangan kalau Federasi Sepak Bola Indonesia itu dianggap gagal dalam menangani kasus seperti tragedi Kanjuruhan ini. Ketika negara sudah punya dasar yang kuat atas kesalahan-kesalahan federasi olahraga yang fatal dalam mengelola olahraga, maka tidak logis jika negara dilarang untuk intervensi, kata Amal Ganesa terkait soal pemerintah turun tangan. Intervensi terhadap federasi olahraga yang dilarang oleh FIFA dalam keadaan normal dan terkait kedaulatan federasi. Misalnya, negara dilarang mempengaruhi keputusan Kongres Federasi, akan tetapi dalam keadaan darurat atau tidak normal, negara diperbolehkan mengintervensi federasi yang gagal. Tidak masuk akal jika peraturan FIFA berada di atas UU untuk konstitusi suatu negara atau kepentingan nasional suatu bangsa. Sila kedua Pancasila adalah tentang kemanusiaan. Lalu kejadian fatal sudah berulang di sepak bola, maka negara harus intervensi, karena kalau tidak, berarti negara membiarkan federasi olahraga mengganggu kedaulatan bangsa ini. Amal Ganesa lalu menyebut bahwa pemerintah bisa saja menerbitkan pengganti undang-undang atau perpu untuk tragedi Kanjuruhan tersebut. Ia pun mengambil contoh pemerintah era Jokowi yang bisa menerbitkan perpu tentang ormas pada tahun 2017 lalu. Kala itu juga, perpu tersebut disahkan menjadi undang-undang melalui mekanisme voting karena seluruh fraksi pada rapat paripurna juga gagal mencapai musyawarah mufakat. Meskipun sudah dilakukan forum lobi selama 2 jam. Sebagai contoh, pemerintah bisa menerbitkan perpu karena ada kepentingan mendesak. Pemerintah era Jokowi pernah menerbitkan perpu tentang ormas. Mengapa saat ini tidak bisa bikin perpu tentang penyelenggaraan olahraga? Padahal kejadian fatal di sepak bola sudah masuk public domain. Sudah berulang-ulang dan sudah mengelisahkan. Imbuhnya, bagaimana menurut kalian? Silahkan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di berita selanjutnya dari channel Ali TV News.